Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya saat ini berada di Desa Kertajaya di Kecamatan Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat. Dan di mana di sini ada banyak yang awalnya non-muslim masuk menjadi muslim, dan kita akan banyak bercerita, mewawancara para mualaf di sini, dan insya Allah kita akan berkunjung ya ke rumah salah seorang mualaf yang beliau sangat sekarang lebih istiqomah ya di dalam agama Islam ini. Ayo ikuti saya, kita akan banyak berbicara ya, ngobrol dengan ke rumah Ibu Titi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat. Awal pertama kali pengen masuk Islam itu seperti apa? Ya itulah Pak, kalau setiap dengar azan saya suka nangis. Oh, jadi awalnya ketika dengar azan dulu? Iya. Dulu dengar azan di mana? Apanya? Dengar azannya di mana? Di kampung suami saya. Oh, kampungnya di Subang. Oh, di Subang. Kalau setiap hari Jumat kan suka ada yang itu juga Pak di kaset gitu, orang ngaji. Kalau Iya. pola sukronya tuh enak Pak, sampai tersentuh hati saya itu nangis Pak. Maka saya berkata ya, dulu kan saya bukan panggil Allah ya. Iya. Ya Allah, apa itu isinya yang Jadi ngaji itu Ibu isi Al-Qur'an itu. bertanya mengobrol sama Allah gitu waktu itu ya? Sendiri tapi Pak, sendiri gitu saya. Bukan Tuhan Yesus ngobrolnya, bukan? Enggak. Cuma jadi kalau bilangnya gini, ya Allah itu yang orang ngaji Al-Quran itu apa? Isinya sebenarnya Al-Quran itu sampai hati saya tersentuh. Keinginan saya ingin belajar baca Al-Quran. Saya ingin sholat seperti orang-orang. Akhirnya ya saya mau sendiri Pak. Ya, akhirnya tersentuh, ada hidayah mungkin saya belajar sholat, beli buku tuntunan sholat, sampai di pinggir gini, sampai ada orang yang protes, sholat kamu nggak sempurna karena kamu nggak bisa bahasa Arabnya. Saya sampai nangis, ya Allah, apa benar saya nggak bisa diterima ibadah saya? Akhirnya saya datang ke MUI, cerita gini-gini, saya pengen masuk muslim, katanya kalau saya sholat begini nggak sah. Oh ibu, udah niatan itu udah bagus. Nah dari situ saya semangat lagi Pak. Tantangannya banyak Pak, satunya kakak saya jadi pendeta, saya nggak diakui keluarga berapa tahun, jadi dari keluarga juga tidak mengakui keluarga. Tidak mengakui 2 tahun, udah diakui, sampai dia datang sendiri mohon. Tiba-tiba Pak, saya lagi semangat ibadah, diintip sama suami saya, kamu ngapain? Lagi sholat. Akhirnya suami saya pun ternyata nggak bisa sholat Pak, tapi muslim asli. Tapi suami Ibu muslim? Muslim asli. Akhirnya dia minta diajarin sholat. Alhamdulillah Pak, ya udah bisa sholat, bisa mengimamin saya ya Pak ya. Walaupun bacaannya saya yang baca, dia yang imamin. Itu Pak, bisa saya ya Pak. Akhirnya alhamdulillah sampai udah gimana ya Pak, nikmat banget saya diimamin sama suami ya Pak, sampai saya sujud minta maaf. Terus tiba-tiba Pak, tantangannya itu suami saya meninggal Pak. Mendadak mendadak? Ya. Saya punya anak 1. Awalnya sehat-sehat saja? Sehat biasa. Ya itulah yang paling saya menyedihkan ya Allah. Akhirnya saya udah bisa bahasa Allah ya. Karena pelajaran itu Pak, dulu mah nggak ada yang ngajarin, saya belajar sendiri Pak. Saya dari belajar sholat 1 bulan. Belajar sholat 1 bulan? Itu belajarnya sendiri? Sendiri Pak, dari buku. Oh, dari buku yang buku tuntunan sholat lengkap itu? Sampai masih ada itu, sampai lecek. Iya. Karena dibelak dibalik ya. Yang saya bisa Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad. Itu Ibu ngapalin sendiri Al-Fatihah? Iya. Oh, terus itu dibaca Latinnya aja? Ya, Latinnya. Oh, baca Latinnya. Makanya ada orang yang bilang katanya itu nggak sempurna sholat kamu, kata tetangga. Kata saya, makanya saya sampai nangis ke MUI datang, mau ajarin Pak saya sholat. Apa-apa Bu, katanya itu sempurna Ibu, kata saya. Akhirnya saya semangat iman saya sampai sekarang, alhamdulillah Pak. Sekarang pun saya udah belajar istiqomah ya, cari ilmu. Ada tambahannya alhamdulillah, sekarang saya udah bisa baca Al-Quran. Saya dari Iqra ke Al-Quran 1 bulan juga Pak. Dari belajar Iqra pertama kali? Terus ke Al-Quran 1 bulan. 1 bulan? Ya, yang ngajarin saya itu yang dari pesantrenan Al-Musri. Oh, dari pesantren Al-Musri. Itu lulusnya saya sama Ibu Nia.
Oh. Itu berdua yang dulu cuman berdua sebanyak Iya. mualaf itu. Hmm. Dulu masih di masjid kecil itu di Iya, Pasar iya, Gontor. Ya, saya nggak kerja tapi Allah sayang sama saya. Iya. Alhamdulillah belum pernah yang namanya makan. Nggak pernah Nggak makan ya nasi. Bu? Ya itulah Pak. Oh. Allah tuh sayang. Itulah Pak Masya Allah. agama yang benar-benar sempurna. Iya, Allahu iya. Akbar, Allahu Akbar. Jadi- Saya belum pernah Pak kalau kesulitan. Saya musing-musingin suami saya karena suami saya juga tahu saya nggak kerja ya Pak. Iya. Cuma saya suka gitu aja Pak, tengah malam saya nangis, ya Allah minta saya dicukupkan rezeki saya. Hari alhamdulillah Pak, Iya. sampai saya kesini Pak nggak punya baju buat ngaji ya, Iya. masih baju sambung-sambung rok kemana Pak itu. Iya. Alhamdulillah saya minjem ya ngeridit gitu Pak. Iya. Karena saya nggak punya uang ya ditagih Pak, udah janjinya Pak. Saya sampai nanti ya Teh Lina, saya nanti Teh Lina asar dia kesini. Nanti Teh Lina datang lagi maghrib ya. Wah, katanya baru-baru maghrib sekarang aja nggak ada. Insya Allah saya dikasih rezeki sama Allah. Tiba-tiba bapak saya ngaji Quran sampai nangis, ya Allah. Saya punya utang tapi saya bukan utang bekas, istilahnya apa? Saya utang ngambil baju buat pengajian. Iya, iya, malu karena saya nggak punya Pak. Iya, betul. Di situ Pak, saya benar-benar mantapnya saya yakin sama Allah itu Iya. Pak. Saya tiba-tiba saya udah ngaji Quran ya, Astagfirullahal adzim kata saya gitu Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini katanya saya udah punya janji, orang tahu orang, saya mau udah lupa lah Pak. Iya, orang Saya mana Bu? janji, orangnya orang Lampung, teman saya gitu. Iya. Teman saya dulu dia malah saya punya janji sama kamu mau ngasih THR, teman saya nggak sempet. Sekarang saya kesini kunjungan ke mertua, ini kata janji saya enggak, saya udah nggak lupa, saya itu bercanda enggak Bu, itu dari channel saya benar-benar katanya saya mau ngasih sama kamu ya, dikasih Pak, saya kasih dia bawa sajadah ya. Terus ya saya nggak mau masuk ya karena mau ada suami katanya. Iya. Ya. Oh, dia laki-laki. Laki-laki, saya juga mau sholat, sholat maghrib. Ya udah ya, mudah-mudahan bermanfaat ya, alhamdulillah. Akhirnya dibuka Pak 350, saya punya utangnya 180. Itu saya sujudnya nangis sama Allah, ya Allah, Allah sayang terus sama saya gitu Pak. Akhirnya saya telepon itu Teh Lina, saya datang ke sini, saya mau bayar. Kamu bohong, jangan ngecek saya. Ini saya benar-benar rezeki dari Allah, selalu sayang sama saya gitu. Iya. Doa saya dikabul, habis sholat maghrib saya minta sama Allah, ya Allah beri saya rezeki, jangan sampai malu karena udah janji saya. Iya, iya. Saya tidak mau janji saya itu adalah dosa, janji Iya. sama orang gitu Pak. Sayang benar Pak Allah sama saya, ada rezeki saya bayar. Iya. Nih kata saya rezeki, enggak itu halal kata saya. Iya, iya. Itu bukan minjem, bukan maling apa gimana, itu halal istilahnya suruh, itu benar-benar turun dari Allah rezeki. Lewat teman saya mau udah lupa Pak. Iya, iya. Itulah Pak yang bikin saya benar-benar yakin, walaupun saya pas meninggal suami saya Pak, Iya. saya suruh masuk muslim lagi, kamu mau apa, kamu nggak bakal dikasih warisan, biarin, yang penting saya punya iman, saya bawa iman meninggal saya. Iya. Harta benda warisan nggak bakal dibawa, iman Islam saya yang akan saya bawa. Juga ya? Sama Pak Ustadz. Oh, Masya Guru Allah. saya. Jadi teman-teman ya, Walaupun- Ibu Titi ini juga sudah menjadi guru ngaji sekarang ya. Sudah jadi guru ngaji, terus jadi membina ibu-ibu kelompok juga ya Bu? Iya. Masya Allah, luar biasa kisah dari Mudah-mudahan. Ibu Titi ini ya. Mudah-mudahan beliau diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan keberkahan dalam hidupnya. Saya minta doanya dari Iya. istilahnya Pak Ustadz, ajengan-ajengan, Iya. ya, mudah-mudahan ya yang lainnya bisa pada pintar ngaji, jangan sampai ditinggalin keimanan Islamnya. Allah itu benar sayang sama kita itu. Saya yang udah merasakan Pak, saya nggak pernah Pak minta sama suami saya uang apa, saya selalu minta sama Allah.